Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai dari mata kuliah yaitu etika profesi pada semester pendek ini. Sebetulnya ini hanya mengulang ketika Anda di semester 6 kemarin ya. Cuman di kurikulum di semester 6, karena memang kita pertemuan itu sampai 14 kali pertemuan, jadi materinya banyak ya. Nah cuman karena semester pendek ini lebih disingkatkan, dipadatkan, maka kita ambil dua saja untuk semester pendek di kesempatan ini, yaitu mengenai cybercrime dengan nanti eh, cyber ethic. Jadi kalau cybercrime ini kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi tinjauan regulasi kejahatan di internet ya. Dan nanti bahan yang kedua yaitu mengenai etika kita menggunakan internet yang disebut dengan cyber ethic ya. Tentu saya ulangi lagi secara filosofi bahwa kenapa sih ketika kita kita menggunakan teknologi informasi atau kemunculan teknologi informasi itu harus disertai dengan etika. Kita harus ke definisinya dulu ya. Etika adalah bagaimana manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga muncullah yang disebut dengan etika. Kemudian etika ini ditulis, maka disebut dengan kode etik. Inilah yang kemudian menjadi pegangan para profesional ya. Apakah itu misalkan kalau pengacara dia harus memiliki kode etik pengacara, kalau dokter dia harus memiliki kode etik dokter. Dan kode-kode etik itu dikeluarkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Nah, di sini teknologi selain menghasilkan sebuah keuntungan atau memberikan manfaat yang besar bagi manusia, di mana dengan teknologi manusia memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, tentu ada sisi-sisi negatifnya, di mana teknologi ini bisa juga mengundang kejahatan atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memikirkan kemanfaatan dari teknologi itu, justru akan melahirkan yaitu efek-efek negatif. Makanya nanti kita bahas itu, yaitu mengenai cybercrime. Tentu dalam pembahasan ini kita juga akan membahas pasal-pasal yang dikeluarkan oleh negara. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang ITE. Di Indonesia ini sudah ada Undang-Undang ITE-nya, sehingga saya harapkan mahasiswa bisa mahasiswa dengan mempelajari cybercrime ini bisa kontrol, baik Anda nanti sebagai seorang profesional di bidang IT maupun Anda sebagai pengguna IT. Kalau kita lihat cyber di sini, yaitu istilah cyber itu pasti adalah internet ya. Internet ya, di mana cyber ini dia borderless ya, tidak mengenal batas wilayah, juga ada kemungkinan anonymous, dan yang ketiga adalah bersifat internet ini memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada para pengguna internet tersebut. Nah, disinilah kemudian muncul celah-celah kejahatan yang dilakukan oleh orang bertanggung jawab. Tentu dalam hal ini negara mengeluarkan ITE ya, Undang-Undang ITE, yaitu untuk menekan atau mengurangi angka cybercrime ini. Kita lihat dulu secara definisi ya. Di sini cybercrime adalah bentuk-bentuk kejahatan ya. Jelas ini adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Kalau kita lihat ada dua kata di sini, yaitu cyber internet dan crime adalah kejahatan. Jadi kejahatan yang menggunakan internet. Jadi kalau tidak ada teknologi internet, maka itu bukan disebut dengan cybercrime ya. Jadi medianya adalah internet atau cyber. Nah, kita akan bahas dulu karakteristik. Karakteristik itu apa ya? Cirinya ya. Karakteristik itu adalah cirinya. Ya. Kita lihat di sini cirinya bahwa karakteristik cybercrime, ciri daripada cybercrime itu yang pertama ruang lingkupnya.
dia ruang lingkupnya global, tidak memiliki batasan. Jadi kalau kita berhubungan internet, kita dengan siapa saja kita berhubungan. Misalkan Anda di Facebook, di di Instagram atau media sosial lainnya, selama Anda berteman gitu, Anda membuat kontak dengan seseorang, maka eh, Anda bisa berkenalan dengan orang yang ada dimanapun, bukan saja di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand dan sebagainya. Itu bersifat global. Maka kejahatannya nanti ini bersifat transnasional, ya. Ini melewati lintas batas-batas negara. Kemudian karakter yang kedua, yaitu sifat kejahatannya bukan kejahatan yang bersifat kekerasan. Ya, kalau kekerasan itu seperti penjambretan, terus perampokan, penganiayaan, itu adalah, atau terorisme, ya, itu adalah violence dengan kekerasan. Tapi sifat kejahatannya ini halus, dia tidak seperti kejahatan-kejahatan tadi, ya. Makanya cybercrime ini di kepolisian itu ada bagian khusus, yaitu mengenai persoalan kejahatan di bidang cyber ini, ya. Kemudian pelaku, yang jelas pelakunya adalah ahli bidang IT, ya. Memang ahli bidang IT ini dia kebanyakan memang sekolah di secara akademik di IT, tapi juga ada juga beberapa pelaku kejahatan ini dia tidak sekolah di IT, tapi dia memiliki pengalaman yang panjang, mengotak-atik, atau dia pengalaman yang panjang pengetahuan tentang teknologi IT sini. Jadi bukan pendidikan akademik saja, tetapi juga pendidikan secara experience atau pengalaman. Nah, jadi ahli di bidang IT. Yang keempat adalah modusnya. Apa modusnya? Modusnya menggunakan teknologi internet dan IT sesuai dengan definisi tadi, ya. Modusnya menggunakan pemanfaatan teknologi internet. Bentuk kerugian satu yang ditimbulkan dari kejahatan cybercrime ini, ada juga penjahat cyber ini dia untuk mencari keuntungan material, finansial, misalkan penipuan, pembobolan rekening, ya. Terus kemudian juga dia melakukan sebuah hacker pada sebuah transaksi perdagangan dan sebagainya, bersifat material. Jadi si penjahat ini dia mencari keuntungan. Ada juga dia sebenarnya tidak cari keuntungan, tapi bersifat politik dengan tujuan bagaimana menjatuhkan pemerintahan, bagaimana membuat negara ini goncang, ya. Itu instabilitas. Seperti misalkan persaingan politik, atau misalkan terorisme itu kan sebenarnya tidak mencari keuntungan, tapi bagaimana dia memperjuangkan ideologinya dia. Jadi itu berinstabilitas. Di sosial budaya juga bisa terjadi untuk tujuannya merusak moral, seperti misalkan pornografi, terus budaya-budaya yang tidak sesuai dengan etika agama kita. Nah, karena informasi ini sangat deras sekali, maka efek negatif daripada cybercrime ini, kalau kita tidak punya filter budaya, pendidikan agama, ya, itu justru dampak-dampak negatif akan lebih mudah masuk, terutama generasi muda yang memang filternya masih belum kuat. Maka ini akan menimbulkan kerusakan moral. Nah, dalam hal ini kejahatan di bidang internet ini ada yang sengaja memang tujuannya adalah untuk merusak moral daripada pengguna internet tadi, ya. Nah, oke. Itu definisi, kemudian karakteristik daripada cybercrime. Nah, kita coba di sini akan membahas yaitu jenis kejahatan, aktivitas kejahatan. Mungkin Anda bisa secara luas bisa di googling, ya, apa itu unauthorized access, ya. Mungkin bisa panjang lebar, cuman saya di PowerPoint ini saya singkat saja. Di sini intinya unauthorized access ini adalah bagaimana seorang hacker tadi menyusup ke dalam suatu jaringan sistem secara tidak sah, ya. Jadi dia masuk ke jaringan sistem secara tidak sah, ya. Dia membobol jaringan sistem secara tidak sah.
Nah, jelas nanti Anda coba buka di Undang-Undang ITE ya. ITE itu singkatan informasi, transaksi dan elektronik ya. Itu ada pelanggaran pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 ya Undang-Undang ITE Republik Indonesia. Jadi nanti untuk tugasnya Anda kemarin kan waktu di semester 6 saya tugaskan Anda untuk download Undang-Undang ITE ya di Play Store ya, itu gratis. Anda bisa lihat di sana ya mengenai pasal-pasalnya, dan jadi Anda tinggal baca saja di sini pelanggaran pasal 30 itu bunyi apa saja di situ. Ayat 1, 2 dan 3. Anda sebagai mahasiswa bidang IT, Anda juga harus tahu walaupun Anda bukan orang hukum ya. Sehingga yang pertama, dengan adanya undang-undang ini Anda menulis apapun, membuat konten apapun, selama Anda mengerti undang-undang ITE, maka konten yang Anda buat Anda punya rambu-rambu. Oh, ini melanggar, ini tidak. Ya, minimalnya buat Anda sendiri. Maksimalnya Anda bisa memberikan pendidikan ke masyarakat umum, pengguna internet, karena saya yakin di sini pengguna internet itu semakin banyak. Bukan saja orang yang terdidik, bukan saja orang yang mengerti undang-undang, tapi juga banyak orang yang tidak mengerti undang-undang tapi sudah menggunakan teknologi ini. Makanya tidak aneh banyak orang ditangkap sesungguhnya karena tidak tahu mengenai undang-undang itu. Nah, Anda sebagai mahasiswa IT juga harus tahu, walaupun Anda bukan seorang yang kuliah di Fakultas Hukum atau pakar hukum, tapi di bidang ini kan bidangnya Anda, maka Anda harus tahu di sini. Illegal content yaitu membuat konten yang tidak etis. Nah, ini Anda yang suka bikin konten, Anda bebas saja membuat konten ya, konten apa saja. Tapi lihat di situ konten yang nanti akan melanggar di Undang-Undang ITE ada di pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1. Ya, Anda membuat konten tidak etis dan melanggar ketertiban umum. Ya, misalkan Anda membuat konten pornografi gitu kan. Pornografi itu bukan berarti gambar saja, termasuk tulisan, kata-kata yang tidak etis dan sebagainya ya. Kemudian bisa juga Anda membuat keributan di muka umum, kemudian Anda misalkan Anda menghina ras tertentu, suku tertentu, agama tertentu. Nah, ini dianggap melanggar ketertiban umum. Ini melanggar pasal 28 ayat 1 dan 2 dan pasal 27 ayat 1. Yang ketiga adalah penyebaran virus. Virus ini bukan virus seperti COVID yang di manusia, tetapi virus untuk komputer. Jadi penyebarannya itu, virus itu via internet dengan tujuan memang merusak sistem ya. Jadi menyebar virus ya via internet, merusak sistem. Ada lagi yang mengatakan bahwa virus itu memang dibuat, pada akhirnya bisnisnya adalah bisnis antivirus tersebut ya. Nah, jadi di sini penyebaran virus itu Anda silakan buka pada pasal 32, 33 dan 36 ya. Nah, kemudian ada juga yang keempat, yaitu data forgery, yaitu pemalsuan data atau dokumen via internet. Jadi dia tidak merusak seperti virus tadi, tapi dia memalsukan dokumen atau data ya. Ya, kemarin saya lihat ada beberapa CPNS ya yang ketika administrasi gagal, ternyata dia memalsukan itu, modusnya itu memalsukan materai ya. Karena kalau dengan menggunakan data elektronik itu kan materai bisa diedit dan sebagainya. Cuman mungkin di bagian seleksi di CPNS itu memang banyak ahli IT dilihat dilihat ini palsu. Nah, itu contoh kecil ya. Jadi pemalsuan via dokumen ini dokumen yang asli kemudian Anda palsukan ya secara elektronik, tentu diedit ya. Itu akan melanggar pasal 35. Oke, selanjutnya adalah cyber espionage. Nah, ini adalah dulu pernah kejadian WikiLeaks ya. Nah, Anda buka coba di googling ini kasus WikiLeaks. Dia cyber espionase ini dia melakukan mata-mata pada dokumen rahasia negara. Pernah kita hampir saja bocor ya rahasia negara keluar.
ya, dia masuk melakukan peretasan, kemudian dia mengambil dokumen rahasia negara. Nah, itu rahasia negara itu kan rahasianya negara, ya, itu tidak boleh sampai keluar ke negara lain. Nah, itu akan melanggar pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 45 dan 46. Jadi saya harapkan Anda selain baca di mendengarkan atau melihat di konten video saya ini, Anda juga kalau bisa sambil melihat pasal-pasal yang ada di undang-undang ITE tersebut, sehingga nanti di situ akan ada bunyi-bunyinya atau ada kata-kata atau teksnya yang ada di situ, sehingga Anda paham yang saya kemukakan di sini. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan semester pendek daring hari ini kita sampai cyber espionage saja. Nanti kita lanjut yaitu pada pertemuan selanjutnya mengenai apa itu cyberstalking atau cyberbullying. Bullying itu yang sekarang banyak mulai tenar istilah bullying itu. Kemudian carding, pencurian nomor. Nah, kemudian ada cybersquatting atau type squatting. Ada nanti hijacking, sampai kita akan membahas yaitu cyber teroris, ya. Nanti kita juga akan membahas apa sih motif kejahatannya dan bagaimana pencegahan cybercrime. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Bukan minggu depan, pertemuan selanjutnya nanti sesuai dengan jadwal yang sudah saya sebarkan di grup SP Etika Profesi. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.